Identifikasi dan penilaian risiko. Kelompok 4. Ada Bagus Prasetyo, Lulu Dekaris, Nina Karlina, Rista Dinda, Rizky Septianini. Identifikasi risiko. Tahukah kalian apa identifikasi risiko itu? Nah, identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan. Seorang manajer risiko yang tidak mengidentifikasi semua kerugian potensial tidak akan menyusun strategi yang lengkap untuk mengulangi semua kerugian potensial tersebut. Sumber-sumber informasi yang ada digunakan sebagai bahan untuk pembuatan daftar kerugian potensial antara lain data-data dari perusahaan asuransi, informasi dari Badan Penerbitan Asuransi, informasi dari Ikatan Manajer Risiko dan Asuransi, dan yang terakhir informasi atau rilis dari kepolisian. Apa itu daftar kerugian potensial? Nah, kegiatan mengidentifikasi risiko akan menghasilkan suatu daftar mengenai kerugian potensial baik yang mungkin menimpa bisnis maupun bisnis apapun. Daftar ini disebut daftar kerugian. Daftar kerugian potensial. Yang pertama, kerugian atas harta. Yang kedua, kerugian berupa kewajiban pada pihak ketiga. Yang ketiga, kerugian personil. Satu, kerugian atas harta kekayaan. Yang pertama, kerugian langsung. Kerugian yang langsung dapat dihubungkan dengan biaya pengganti atau perbaikan terhadap harta yang real. Yang kedua, kerugian tidak langsung. Kerugian yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya barang yang terkena peril. Contohnya, upah yang harus tetap dibayar pada saat perusahaan tidak berproduksi untuk sementara waktu. Ketiga, kerugian atas pendapatan sebagai akibat tidak berfungsinya alat produksi karena terkena peril. Contohnya, batalnya kontrak penjualan karena perusahaan tidak berproduksi untuk sementara waktu. 2. Kerugian pada pihak ketiga. Kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa rugi akibat kesalahan bisnis. Contoh, tuntutan konsumen karena barang tidak sesuai dengan perusahaan. Metode apa saja yang digunakan untuk pengidentifikasian risiko? Metode yang digunakan untuk pengidentifikasian risiko: kuesioner, laporan keuangan, analisis lingkungan. Metode pengidentifikasi risiko: membuat dan menganalisis catatan, membuat flowchart, analisis kontrak-kontrak. 1. Kuesioner. Untuk menganalisis risiko-risiko yang dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan petunjuk-petunjuk tentang dinamika informasi khusus yang dapat direncanakan secara sistematis tentang risiko yang menyangkut kekayaan apapun. 2. Menggunakan laporan keuangan. Dengan menganalisis neraca laporan, pengoperasian, dan catatan-catatan pendukung lainnya akan dapat diidentifikasi semua harta kekayaan, hutang piutang, dan sebagainya, sehingga dapat merangkaikan laporan tersebut akan dapat menentukan penanggulangan risiko di masa datang. 3. Analisis lingkungan. Sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko potensial seperti konsumen, supplier, penyaluran, pesaing, dan pengusaha. 4. Membuat dan menganalisis catatan.
Dari catatan-catatan yang akan dapat diperhitungkan kemungkinan terulangnya suatu risiko-risiko tertentu. Di samping itu, dari catatan tersebut akan dapat diketahui lainnya yang perlu diperhitungkan dalam upaya penanggulangan risiko. 5. Membuat flowchart. Membuat flowchart dari aliran bahan mentah sampai barang jadi akan dapat diketahui risiko-risiko yang dihadapi pada masing-masing tahap dari aliran tersebut. Contoh flowchart mulai dari supplier gudang, bahan proses produksi, gudang barang jadi, penyaluran, sampai konsumen. 6. Analisis terhadap kontrak-kontrak. Menganalisis terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Dari analisis tersebut akan dapat diketahui kemungkinan adanya risiko dari kontrak tersebut. Berikut presentasi kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.